Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenar Sufalanindra, NIM 2001611635746 dari offering PJKRE. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah evaluasi belajar pendidikan jasmani yang diampu oleh Bapak Dona Sandi Dasmara, SPD MOL. Oke, langsung saja. Tugas kali ini saya membahas tentang kisi-kisi soal pada penilaian akhir semester yang saya dapatkan, yaitu pada satuan pendidikan dari sekolah dasar. Untuk mata pelajaran sendiri adalah PJOK, pendidikan jasmani, untuk kelas 3 SD semester 1. Untuk jumlah soal yakni 10 soal yang bentuk soalnya ialah esai. Oke, langsung pada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasarnya ialah menuliskan memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, sebenarnya ada beberapa poin-poin. Yang pertama ialah untuk materi, 2 level kognitif, 3 indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Dan untuk materinya yaitu pertama kombinasi gerak dasar lokomotor pada sebuah permainan. Kedua, kombinasi gerak dasar manipulatif pada sebuah permainan. Untuk level kognitifnya saya mengambil C3, yaitu agar siswa dapat menghubungkan, memberikan atau menemukan dan menyelesaikan soal agar dapat jawaban yang benar. Untuk indikator soalnya ialah jika gambar siswa mampu menyebutkan gerakan yang dilakukan pada gambar yang telah disajikan. Bentuk soalnya ialah esai. Untuk nomor soal terdapat pada nomor 6. Kita langsung pada contoh soalnya. Nomor 6. Gerakan melempar bola seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping disebut dengan gerakan. Untuk jawabannya adalah gerakan manipulatif dikarenakan tubuh tidak bergerak, namun yang bergerak hanya bagian atas, dengan bagian tubuh bagian bawah hanya berdiam diri tanpa berubah tempat. Itu disebut juga dengan gerak manipulatif. Jadi anak SD dapat menghitungkan atau membuktikan apakah benar pada gambar tersebut merupakan gerak dari gerakan manipulatif sendiri. Oke, kita lanjut pada poin kedua, yaitu memahami bergerak secara seimbang, melentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Untuk materinya ialah mengidentifikasikan suatu gerakan pada kebugaran jasmani. Level kognitif saya tetap memakai 3. Untuk indikator soal yang pertama, sajikan suatu contoh gerakan daya tahan otot peserta didik, dapat mengidentifikasikan jenis gerakan tersebut. Untuk yang kedua, disajikan teks bacaan siswa mampu menjelaskan prosedur kombinasi gerak mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Jadi siswa dapat mengidentifikasi gerakan apa saja yang terdapat pada contoh atau soal tersebut. Untuk soal saya memakai bentuk esai dan terdapat pada nomor 2 dan 9. Oke. Untuk contoh yang pertama, nomor 2. Permainan menginjak garis merupakan permainan yang mengkombinasikan gerakan. Jawabannya ialah melompat dan berlari. Untuk contoh yang kedua, nomor 9.
Posisi tiarap dengan posisi tangan lurus, kedua tangan dan kaki bertemu pada tanah. Kemudian perlahan kedua tangan ditekuk, tapi badan tidak menyentuh tanah. Gerakan ini disebut dengan, jawabannya ialah push up. Di bisa titik dapat menirukan apa yang disuruh oleh soal tersebut untuk dapat menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut untuk poin ketiga. Untuk poin ketiga sendiri, untuk kompetensi dasarnya yang memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Untuk materi ialah kombinasi pola gerak dominan yang tetap memakai C3. Ya, di mana indikator soalnya adalah disajikan suatu ciri-ciri setelah didik dapat menentukan jenis gerakan tersebut. Yang kedua, disajikan gambar sesuai gambar, siswa mampu menyebutkan gerakan apa yang dilakukan pada gambar. Oke, untuk soal tetap esai. Untuk nomor soal dapat pada nomor 4 dan 8. Kita menuju nomor 4, yaitu gambar di bawah ini adalah salah satu contoh gerakan untuk melatih otot. Untuk jawabannya ialah otot tungkai, karena kan pada gambar terdapat seorang siswa yang naik turun tangga. Ini akan mengakibatkan daya tahan otot pada tungkai akan menjadi lebih kuat. Ya, seperti itu. Untuk contoh yang kedua tadi pada nomor 8. Olahraga berikut yang menggunakan gerak memukul dengan tongkat, melempar dan menangkap bola adalah, jawabannya adalah pemain bola kasti, karena pada pemain bola kasti sendiri memang terdapat tongkat untuk memukul, dan permainan itu untuk menangkap pemain ialah melempar bola pada teman dan menangkapnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Itu memahami penggunaan kombinasi gerak, dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk gerakan pada suatu permainan. Materinya yang mengetahui gerakan dasar, cara menendang bola. Untuk level kognitif dan yaitu C4, yaitu peserta ini dapat membandingkan atau menyeleksi, mengurai dan memilih bagi soal tersebut. Untuk indikator soal yaitu disajikan soal, siswa dapat mengidentifikasi gerakan menendang dalam sepak bola. Soal esai yang terdapat pada nomor 1. Sendiri ialah sikap badan menghadap ke depan, tangan sudah memegang bola, 3 pandangan mata diarahkan sasaran, 4 ayunan tangan dari belakang ke depan dan melepaskan bola ke sasaran. Soalnya menendang merupakan latihan dasar dalam olahraga sepak bola. Dalam main sepak bola banyak berbagai teknik menendang bola. Salah satunya adalah menendang dengan menggunakan ujung kaki. Selain itu, menendang juga dapat menggunakan kaki bagian dalam. Teknik dasar menendang dapat dilakukan dengan cara, jawabannya ialah mengambil ancang-ancang di belakang, berlari menuju bola, ayunan kaki lebih tinggi dan menjatuhkan pada bola, dan keempat, arahkan bola pada sasaran. Jadi di sini sudah titik dapat menyebutkan teknik-teknik dasar untuk menendang bola yang tepat sesuai dengan contoh yang sudah dijelaskan atau penjelasan yang terdapat pada atas soal tersebut. Oke. Untuk kompetensi yang terakhir atau poin yang terakhir ialah memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Untuk materinya adalah menjaga pola makan dan waktu istirahat yang cukup. Yang kedua, fungsi dari pakaian untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh dari luar. Untuk level kognitif kita memakai C5. Dan untuk C5 sendiri adalah menilai,
memberi saran, mengevaluasi, mengkritik, memberi argumentasi, menafsirkan, dan merekomendasikan. Untuk indikator soalnya ialah satu, disajikan suatu soal dengan cara-cara beristirahat, serta titik menentukan cara beristirahat yang paling tepat. Dua, disajikan soal siswa mampu berdiskusi tentang manfaat memilih makanan yang sehat dan tepat. Untuk essay dan terdapat pada nomor 3, 5, 7, 10. Kita menuju contoh yang pertama yang nomor 3, bagaimana menjaga pola makan yang baik agar tubuh menjadi lebih sehat. Dapat jawabannya menjaga pola makan teratur dengan menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Untuk selanjutnya nomor 5, lari pelan-pelan disebut lari santai. Lari santai sangat berguna untuk melatih daya tahan tubuh. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan lari santai bukan dijelaskan. Di sini setitik atau anak SD kelas 3 disuruh untuk menyebutkan dan jelaskan apa yang lari pelan, lari santai itu. Jawabannya, waktu yang tepat untuk melakukan berlari santai adalah pagi hari, karena pada waktu pagi hari udara masih segar dan belum banyak polusi yang terhirup oleh tubuh. Dan lakukan saja untuk contoh yang terakhir ya, langsung nomor 10 ya. Untuk nomor 10, banyak cara yang dapat dilakukan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Tapi yang paling utama adalah dengan jawabannya tidur siang secara teratur setelah beraktivitas agar tubuh menjadi fit kembali. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang kisi-kisi soal yang saya ambil untuk akhir semester pada jenjang sekolah dasar kelas 3 semester 1. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.